Kalau kita bicara soal Pulau Jawa, kita nggak akan pernah bisa lepas dari sungainya. Kenapa? Karena sungai-sungai ini bukan sekedar aliran air, tapi urat nadi yang membentuk sejarah dan sekarang menentukan masa depan kita semua. Yuk kita telusuri bareng-bareng ceritanya. Coba deh kita renungkan sejenak pertanyaan ini. Apa sih artinya sebuah sungai? Buat Pulau Jawa, jawabannya itu segalanya. Sungai itu ibarat rahim peradaban, tempat di mana kekuasaan, ekonomi, dan budaya pertama kali lahir dan dibesarkan. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Pertama, kita akan jadi penjelajah waktu ke masa lalu. Terus kita lihat perannya di era modern. Setelah itu, kita hadapi kenyataan pahit, ancaman-ancamannya. Dan terakhir, kita cari secercah harapan untuk masa depannya. Oke, kita mulai dari babak pertama. Yuk, kita putar waktu kembali jauh ke belakang buat ngeliat gimana sungai jadi fondasi dari kerajaan-kerajaan besar di Jawa kuno. Lihat deh polanya, jelas banget kan? Kerajaan-kerajaan terbesar di Jawa itu lahir dan besarnya ya persis di pinggir sungai, seolah-olah sungai ini adalah panggung utama dari semua drama sejarah mereka. Contoh pertama, Kerajaan Tarumanegara. Ini menarik loh, namanya aja Tarumanegara. Itu diambil dari kata tarum. Itu nama tanaman nila yang dulu banyak banget tumbuh di sepanjang sungai Citarum. Jadi kebayangkan betapa hidup mereka itu menyatu banget sama sungai ini. Kita geser sedikit ke abad ke-10. Ada tokoh namanya Empu Sindok dari Kerajaan Mataram. Nah, beliau ini bikin keputusan yang game-changing. Pusat kerajaannya dipindahkan ke tepi Sungai Berantas. Ini bukan asal pindah ya, tapi ini langkah strategis yang super cerdas buat mengamankan pangan dan jalur perdagangan. Dan tentu saja Majapahit. Gimana coba cara mereka jadi imperium sebesar itu? Salah satu kuncinya ada di Bengawan Solo. Sungai yang panjang dan berkelok ini mereka sulap jadi semacam jalan tol air yang super sibuk. Lewat sinilah kapal dagang dan pasukan militer mereka warawiri menyebarkan pengaruh ke seluruh Nusantara. Oke, cukup jalan-jalannya di masa lalu. Sekarang kita fast forward ke zaman kita sekarang. Pertanyaannya, apakah sungai-sungai legendaris ini masih sepenting itu buat jutaan orang hari ini? Biar kebayang skalanya, kita ambil contoh Bengawan Solo. Panjangnya itu, wow, hampir 550 km. Itu tuh kira-kira sama aja kayak jarak dari Jakarta ke Semarang. Bener-bener jalur air raksasa yang membelah Pulau Jawa. Nah, dari panjang yang segitu, dampaknya apa? Gede banget. Cuma satu sungai ini aja, itu jadi tumpuan hidup buat masyarakat di setidaknya 12 kabupaten dan kota yang berbeda. Luar biasa kan? Nggak cuma soal air, tapi juga energi. Contohnya Sungai Serayu. Kekuatan arusnya itu disulap jadi listrik lewat bendungan Jenderal Sudirman. Hasilnya 184,5 megawatt. Itu ikut nerangin rumah-rumah kita di Jawa, bahkan sampai ke Bali. Jadi kalau kita rangkum, peran sungai di zaman modern itu, wah, vital banget dan macam-macam. Mulai dari air yang kita minum setiap hari, nasi yang kita makan dari sawah yang diairi, listrik yang nyala di rumah, sampai jadi ladang rezeki langsung buat banyak orang. Tapi di balik semua berkah ini, ada sisi gelapnya. Ketergantungan kita yang luar biasa besar ini ternyata ada harganya. Dan harganya mahal banget. Disinilah dilema modern kita dimulai. Dan ini dia kenyataan pahitnya. Sungai Citarum, sungai yang sama yang dulu jadi ibu dari sebuah peradaban, sekarang justru dapat predikat yang bikin miris, salah satu sungai paling tercemar di dunia. Salah satu penyebab utamanya, limbah industri. Coba bayangkan, ada lebih dari 2.000 pabrik yang menyumbang racun seperti timbal, merkuri, dan arsenik langsung ceburin gitu aja ke aliran sungai. Masalahnya nggak cuma dari limbah loh, tapi juga dari daratannya. Coba kita perhatikan data ini. Di sekitar sungai-sungai besar kayak Citarum dan Bengawan Solo, lahan buat kota dan sawah itu sekarang jauh lebih luas daripada sisa hutan. Padahal hutan itu kan ibarat benteng pertahanan alaminya sungai. Jadinya, ya begini, sebuah paradoks yang tragis banget. Di satu sisi, Citarum menghidupi sekitar 5 juta orang dengan airnya. Tapi di sisi lain, sungai yang sama jadi begitu beracun sampai-sampai populasi ikannya anjlok hingga 60%. Ironis kan? Oke, setelah lihat semua masalah ini, mungkin kita jadi agak pesimis. Terus gimana dong nasib sungai-sungai kita? Apa masih ada harapan untuk masa depannya? Ternyata ada secercah harapan. Sejak 2018, pemerintah meluncurkan sebuah program revitalisasi besar-besaran untuk Citarum dengan target ambisius selama 7 tahun untuk menyembuhkan kembali seluruh aliran sungai ini. Dan semua ini membawa kita ke pertanyaan terakhir.
yang sebenarnya ditujukan untuk kita semua, termasuk saya. Selama ini, sungai sudah memberikan kita segalanya, kehidupan. Nah, sekarang pertanyaannya kita balik. Apa yang mau kita berikan kembali kepada mereka? Nah, itu tadi pembahasan kita tentang perjalanan panjang sungai di Jawa. Terima kasih banyak sudah menyimak. Kalau Anda mau tahu lebih dalam, semua sumber informasinya ada di layar ya. Sampai ketemu lagi.